Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Kartikaka dengan NIM 230101502020, kelas A13 Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya telah pelajari selama 7 pekan dalam mata kuliah landasan matematika. Materi yang pertama itu mengenai logika, kalimat deklaratif, dan kalimat terbuka. Logika adalah hasil dari akal pikiran yang dapat dinyatakan dalam bahasa, di mana metode berpikir yang digunakan yaitu tepat dan teratur. Sedangkan matematika adalah bidang ilmu yang mencakup tentang topik bilangan, rumus, dan struktur terkait bangun dan ruang, serta besaran dan perubahannya. Jadi, logika matematika atau logika simbol adalah logika yang menggunakan bahasa matematika disertai dengan lambang atau simbol-simbol yang sifatnya ringkas, univalen atau berwarna tunggal, dan universal atau luas. Logika matematika adalah acuan berpikir tentang bagaimana mengambil suatu kesimpulan dari kondisi tertentu. Selanjutnya adalah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif atau yang biasa disebut pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai besar atau salah, tetapi tidak sekaligus benar atau salah. Benar diartikan ada kesesuaian antara apa yang dinyatakan dengan keadaan yang sebenarnya. Contohnya yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam. Ini dinyatakan benar karena memang Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam. Yang kedua, 4 ditambah 3 sama dengan 8. Ini bersifat salah karena ini merupakan pernyataan. Ini bukan pernyataan, tapi kenyataan atau faktanya. Karena sebenarnya 4 ditambah 3 itu 8. Ini yaitu pernyataan atau kalimat deklaratif. Pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai besar atau salah, tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Benar diartikan ada kesesuaian antara apa yang dinyatakan dengan keadaan yang sebenarnya. Contohnya yang pertama yaitu Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam. Ini dinyatakan benar karena memang benar Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam. Yang kedua yaitu 4 ditambah 3 sama dengan 8. Ini salah karena ini bukan pernyataan tapi kenyataan atau faktanya. 4 ditambah 3 sama dengan 8 itu salah. Kalimat selanjutnya adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum tentu bernilai benar atau salah. Kalimat terbuka biasanya ditandai dengan adanya variabel atau berubah. Jika variabelnya diganti dengan konstanta dalam semesta yang sesuai, maka kalimat itu akan menjadi sebuah pernyataan. Contohnya adalah X adalah bilangan prima. Belum dapat ditentukan nilai benar atau salahnya karena ini tergantung nilai X-nya berapa. Selanjutnya yaitu materi kedua mengenai ingkaran kalimat dan penghubung kalimat majemuk yang terdiri dari konjungsi, disjungsi, pengantar implikasi, dan implikasi beserta dengan tabel kebenarannya. Yang pertama yaitu ingkaran. Ingkaran dari sebuah pernyataan dapat diubah menjadi pernyataan baru berupa ingkaran atau negasi, yakni penyangkalan atas pernyataan tadi. Contoh negasi dalam matematika yang itu misalkan ada premis besi memuai jika dipanaskan. Pernyataan ini bernilai benar, maka ingkaran dari pernyataan ini yaitu besi tidak memuai jika dipanaskan. Yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan yang dibentuk dari dua pernyataan P dan Q yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung dan. Konjungsi pernyataan P dan Q dinotasikan sebagai berikut, yaitu huruf V terbalik P dan Q. Contohnya yaitu ada premis dengan P ada kendaraan bermotor, ini dinilai benar. Premis Q yaitu tersedia bahan bakar, ini juga bernilai benar. Maka konjungsi dari dua pernyataan tersebut adalah ada kendaraan bermotor dan tersedia bahan bakar. Sesuai dengan tabel kebenaran yang ada di samping, kesimpulan dari tabel kebenaran yang itu yaitu semua bernilai salah kecuali premis P dan Q-nya itu benar. Yang ketiga yaitu disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan menyebut dengan kata hubung atau, sehingga notasi P dengan lambangnya yaitu V dibaca dengan P atau Q. Contohnya yaitu misalkan ada premis satunya yaitu P, paus adalah mamalia, ini bernilai benar, dan Q, paus adalah herbivora, ini bernilai salah. Maka P atau Q adalah paus
adalah paus adalah mamalia atau herbivora. Ini nilai benar karena sesuai dengan tabel kebenarannya, semua dianggap benar apabila premis 1 dan premis 2-nya itu salah dan salah. Jadi semuanya benar kecuali premis 1 dan 2-nya itu salah. Yang keempat yaitu implikasi. Implikasi adalah pernyataan menyambung dengan kata hubung jika maka, sehingga notasi P dengan lambangnya Q dibaca jika P maka Q. Contohnya adalah contoh kalimatnya, jika 3 ditambah 2 sama dengan 5, maka 5 adalah bilangan prima. Dapat diambil kesimpulan premis pertamanya yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5 ini dinyatakan benar. Terus premis keduanya atau Q 5 adalah bilangan prima, ini dinilai benar juga. Karena P dan Q bernilai benar, maka jika P maka Q ini dinilai benar juga. Sesuai dengan tabel kebenarannya, semua bernilai benar kecuali jika P-nya bernilai benar dan Q bernilai salah, maka kesimpulan yang dapat diambil itu adalah bernilai salah. Selanjutnya adalah biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan menjambuk dengan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga notasi dari P dengan lambangnya Q akan dibaca P jika dan hanya jika Q. Contohnya yaitu ada premis P yaitu 30 dikali 2 itu sama dengan 60. Ini dinyatakan ini bernilai benar. Selanjutnya ada Q yaitu 60 adalah bilangan ganjil, ini dinilai salah. Selanjutnya yaitu maka 60 jika dan hanya jika 30 kali 2 sama dengan 60 jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil, ini dinyatakan salah. Sesuai dengan tabel kebenarannya, jika premis pertamanya atau P itu bernilai benar dan premis keduanya bernilai salah, maka kesimpulan yang diambil yaitu salah. Kecuali suatu premis pertama dan premis keduanya bernilai benar atau bernilai salah kedua-duanya, maka kesimpulannya bernilai benar. Materi selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat implikasi seperti converse, inverse, dan kontrol posisi beserta dengan tabel kebenarannya. Suatu implikasi seperti jika P maka Q. Implikasi ini juga dapat dibaca seperti P hanya dan jika Q, Q jika P syarat cukup bagi Q dan Q syarat perlu bagi Q. Nah, nilai kebenaran suatu implikasi dapat ditentukan dengan menggunakan definisi berikut. Jika P maka Q dinyatakan salah, jika P benar dan Q salah. Dalam kemungkinan yang lainnya yaitu jika P maka Q dinyatakan benar. Yang pertama yaitu mengenai converse. Converse adalah pernyataan yang diperoleh dengan membalikkan implikasi atau pernyataan bersyarat. Sederhananya, converse adalah kebalikan dari implikasi. Suatu implikasi memiliki rumus jika P maka Q, maka converse-nya adalah kebalikannya yaitu jika Q maka P. Contohnya implikasinya yaitu jika Caca haus maka Caca minum. Kalau dijadikan converse, maka jika Caca minum maka Caca haus. Selanjutnya yaitu inverse. Inverse merupakan negasi dari pernyataan implikasi. Misalnya suatu implikasi memiliki rumus jika P maka Q, maka inverse-nya adalah negasi implikasi tersebut, yaitu negasi ingkaran P. Jika ingkaran P maka ingkaran Q. Misalkan contohnya yaitu implikasinya jika Caca haus maka Caca minum. Caca haus adalah P, maka ingkarannya yaitu Caca tidak haus. Caca minum adalah Q, maka ingkarannya adalah Caca tidak minum. Jadi inverse dari implikasi tersebut adalah jika Caca tidak haus maka Caca tidak minum. Selanjutnya adalah kontraposisi. Kontraposisi adalah kebalikan dan negasi dari implikasi. Artinya, pernyataan implikasi dibalik dan dinegasikan oleh kontraposisi. Jika suatu implikasi berupa jika P maka Q, maka kontraposisinya adalah kebalikan dan negasinya, yaitu jika ingkaran Q maka ingkaran P. Contohnya, implikasinya yaitu jika Caca haus maka Caca minum. Jika Cacanya haus maka implikasinya tidak haus. Begitupun dengan jika Caca minum maka implikasinya tidak minum.
Sedangkan kontraposisi adalah negasi, kebalikan dan negasinya. Maka kita balik, kontraposisinya menjadi jika Caca tidak minum, maka Caca tidak haus. Materi selanjutnya yaitu mengenai tautologi dan kontradiksi. Di sini jelaskan definisi, tabel kebenaran, sifat-sifat, dan pembuktiannya. Jadi yang pertama yaitu tautologi. Tautologi adalah pernyataan menjemuk yang selalu benar dan untuk semua kemungkinan nilai kebenarannya dari pernyataan-pernyataan komponennya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat tautologi. Tautologi yang pertama yaitu tautologi melibatkan informasi berulang. Karakteristik mendasar dari tautologi adalah bahwa ia melibatkan informasi yang berulang. Intinya, tautologi mengungkapkan pokok atau gagasan yang sama lebih dari satu kali dalam pernyataan, frasa, atau argumen yang sama. Pengulangan tersebut dapat terjadi melalui penggunaan kata, frasa, atau bahkan seluruh kalimat yang berbeda yang pada hakikatnya mempunyai arti yang sama. Pengulangan ini tidak memberikan tambahan atau informasi baru. Sifat yang kedua yaitu tautologi benar tanpa syarat. Ciri khas lain dari tautologi, terutama dalam bidang logika dan matematika, adalah bahwa tautologi itu benar tanpa syarat. Artinya, apapun konteks atau situasinya, pernyataan tautologis tetap memegang kebenarannya. Kondisi ini berlaku karena pernyataan tersebut disusun sedemikian rupa sehingga tidak mungkin salah dalam keadaan apapun. Yang ketiga yaitu tautologi bisa muncul dalam berbagai bentuk. Tautologi dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara dan konteks. Hal ini dapat terjadi dalam percakapan sehari-hari, dalam bahasa tertulis, atau dalam bidang logika. Meskipun seringkali berbentuk pengulangan yang tidak perlu dalam bahasa, logika, dan matematika, pernyataan ini menampilkan dirinya sebagai pernyataan yang selalu benar. Dengan demikian, tautologi tidak terbatas pada satu bentuk atau konteks saja. Yang keempat, yaitu tautologi mungkin tidak selalu diakui. Meskipun bersifat berulang, tautologi tidak selalu dapat langsung dikenali. Hal ini terutama berlaku dalam percakapan sehari-hari atau dalam tulisan, di mana frasa atau pernyataan yang berlebihan mungkin digunakan secara tidak sengaja atau untuk penekanan. Dalam beberapa kasus, individu mungkin tidak menyadari bahwa mereka menggunakan atau menemukan tautologi, kecuali mereka menganalisis pernyataan tersebut secara kritis. Yang kelima yaitu tautologi kurang nilai argumentatif. Dalam ranah argumentasi, tautologi umumnya dianggap kurang bernilai karena mengulangi informasi yang sama. Tautologi tidak berkontribusi dalam memajukan atau memperkuat argumen. Faktanya, penggunaan dalam tulisan atau pidato argumentatif mungkin dipandang sebagai kelemahan karena tidak menambah wawasan atau bukti baru dalam diskusi. Nah, untuk contoh soalnya yaitu tunjukkan bahwa pernyataan majemuk jika negasi P maka Q atau negasi P adalah tautologi. Jadi ada dua pernyataan tunggal yaitu P dan Q, sehingga banyak baris tebal kebenarannya yaitu 2 dipangkat 2. Kenapa 2? Karena ada dua pernyataan, jadi ada 4 baris. Untuk tabel kebenarannya dapat dilihat pada gambar. Jika P dan Q negasi P, maka negasi P berarti jika benar maka salah. Selanjutnya dapat dilihat negasi P, jika negasi P maka Q itu bernilai benar. Selanjutnya adalah negasi P, jika negasi P maka Q atau negasi P itu dinilai benar. Begitupun seterusnya. Terbukti bahwa pernyataan ini disebut tautologi. Mengapa? Karena terbukti di tabel kebenarannya itu bernilai benar semua. Sedangkan tautologi adalah nilai yang kebenarannya benar semua. Nilai kebenaran dari pernyataan negasi P, jika negasi P maka Q atau negasi P adalah BBB, sehingga semuanya itu benar, sehingga pernyataan ini adalah tautologi. Nah, yang kedua yaitu kontradiksi. Kontradiksi adalah kebalikan dari tautologi, yang suatu bentuk pernyataan yang hanya mempunyai contoh substansi yang salah, atau sebuah pernyataan menyebut yang akan salah dalam segala hal tanpa memandang nilai kebenaran dari komponennya. Contoh soalnya seperti yang pada gambar, dapat dilihat pada gambar, tunjukkan bahwa pernyataan menjemuk negasi dalam kurung negasi, jika negasi P maka Q dan P adalah kontradiksi.
Jadi ada dua pernyataan tunggal yaitu P dan Q, sehingga banyak baris tabel kebenaran yaitu 2 dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan 4 baris. Dapat dilihat pada tabel kebenarannya, jika P Q benar-benar, negasi P salah, negasi P maka Q benar, negasi dari negasi P maka Q itu salah, sehingga negasi dari jika negasi P maka Q dan P itu bernilai salah. Dapat dilihat pada gambar itu dinilai salah semua. Jadi nilai kebenaran dari pernyataan negasi dari jika negasi P maka Q dan P adalah salah, semuanya salah, sehingga pernyataan ini adalah kontradiksi. Ini terbukti kontradiksi. Materi selanjutnya yaitu mengenai konsep kuantor, universal dan eksistensial beserta ingkarannya. Kuantor adalah pengukur kuantitas atau jumlah. Pernyataan berkuantor artinya pernyataan yang mengandung ukuran kuantitas atau jumlah. Biasanya pernyataan berkuantor mengandung kata semua, setiap, berapa, ada, dan sebagainya. Kata semua, setiap, beberapa, ada, atau tiap-tiap merupakan kuantor karena kata-kata tersebut menyatakan ukuran jumlah atau kuantitas. Kuantor terbagi menjadi dua, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Yang pertama yaitu kuantor universal. Pernyataan dengan kuantor universal ditandai dengan penggunaan kata setiap atau semua. Simbol operator logika untuk kuantor universal seperti huruf A yang dicerminkan secara horizontal seperti pada gambar. Notasi A terbalik X dibaca untuk semua X atau untuk setiap X. Misalkan sebuah pernyataan terbuka PX adalah pegawai memiliki kemampuan membaca yang baik. Pernyataan menyambung berkuantor universal menjadi semua pegawai memiliki kemampuan membaca yang baik. Nah, yang kedua yaitu kuantor eksistensial. Sebuah pernyataan dengan kuantor eksistensial memiliki karakteristik adanya kata ada, beberapa, terdapat, atau kata-kata yang semakna lainnya. Simbol operator logika untuk kuantor universal seperti huruf E yang dicerminkan secara terbalik yaitu E terbalik. Notasi EX dapat dibaca sebagai ada nilai X, beberapa nilai X, atau terdapat nilai X. Seperti pada gambar dapat dilihat, beberapa pegawai memiliki kemampuan membaca yang baik. Selanjutnya mengenai ingkaran kuantor. Kuantor universal dan eksistensial memiliki hubungan saling berkebalikan. Bentuk ingkaran dari kuantor universal adalah kuantor eksistensial. Begitu juga sebaliknya. Untuk ingkaran dari kuantor eksistensial adalah kuantor universal. Dalam kata lain dapat disimpulkan bahwa negasi atau ingkaran dari semua atau setiap adalah ada, beberapa, atau terdapat. Kondisi sebaliknya juga berlaku. Negasi atau ingkaran kata ada, beberapa, terdapat adalah semua atau setiap. Secara umum bentuk dari semua P adalah terdapat negasi P, sementara bentuk ingkaran dari beberapa P adalah semua ingkaran P, dan bentuk ingkaran dari semua P adalah beberapa ingkaran P. Nah, seperti pada gambar ada ingkaran kuantor universal yang dapat rumusnya seperti pada gambar, dan ingkaran kuantor eksistensial. Contoh untuk ingkaran kuantor universal yaitu pernyataan semua kucing memiliki penglihatan yang baik di malam hari. Maka ingkarannya yaitu beberapa kucing tidak memiliki penglihatan yang baik di malam hari. Contoh yang kuantor eksistensial yaitu beberapa siswa mendapat nilai matematika yang sempurna pada ujian akhir kali ini. Ingkarannya yaitu semua siswa tidak mendapatkan nilai matematika yang sempurna pada ujian akhir kali ini. Nah, negasi atau ingkaran kuantor dapat dinyatakan dalam 3 cara. Yang pertama yaitu misalkan ada pernyataan manusia yang masih hidup memerlukan makanan. Manusia yang masih hidup itu adalah X dan memerlukan makanan adalah PX. Apabila ini bernilai benar, maka ingkarannya pasti bernilai salah. Jadi dapat dituliskan, ada 3 cara yang dapat dituliskan untuk ingkaran dari pernyataan tersebut. Yang pertama yaitu tidak benar bahwa semua manusia yang masih hidup memerlukan makanan. Ini nilai salah. Yang kedua yaitu ada beberapa manusia yang masih hidup tidak memerlukan makanan. Ini bernilai salah.
Yang ketiga yaitu tidak semua manusia yang masih hidup memerlukan makanan. Itu salah. Jadi apabila semesta manusia yang masih hidup dengan penataan manusia yang masih hidup sebagai X memerlukan makanan sebagai PX bernilai benar. Jika bernilai benar, maka ingkarannya pasti bernilai salah. Materi selanjutnya mengenai validitas argumen dan 9 cara penarikan kesimpulan. Jadi validitas argumen adalah premis-premis yang diikuti oleh suatu kesimpulan yang berasal dari premis-premisnya dan bernilai benar. Jadi validitas argumen tergantung pada bentuk argumen itu dengan bantuan tabel kebenaran dan nilainya selalu benar atau tautologi. Dalam argumentasi yang valid, konklusi akan bernilai benar jika setiap premis yang digunakan di dalam argumen juga bernilai benar. Jadi validitas argumen tergantung pada bentuk argumen itu dan dengan bantuan tabel kebenaran. Konklusi itu benar jika mengikuti hukum-hukum logika yang valid dari aksioma sistem itu, dan negasinya adalah salah. Untuk menunjukkan apakah suatu argumen valid atau tidak, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menuliskan argumen tersebut dalam bentuk simbol-simbol. Sebagai contoh argumen berikut, Ani ada di Bandung atau Tasikmalaya. Ani tidak ada di Bandung, jadi Ani ada di Tasikmalaya. Untuk P-nya adalah Ani ada di Bandung, Q-nya adalah Ani ada di Tasikmalaya. Maka argumen di atas mempunyai simbol P atau Q, atau itu V negasi P, maka kesimpulannya adalah Q. Ada cara lain untuk membuktikan validitas argumen, yaitu dengan menggunakan aturan-aturan penarikan kesimpulan. Dengan aturan ini kita tidak saja menarik kesimpulan dari premis-premisnya secara langsung, tetapi juga mampu membentuk argumen-argumen yang diperoleh dari rangkaian langkah pembuktian yang relatif sederhana. Nah, yang pertama yaitu modus ponens atau MP, disingkat MP. Rumusnya yaitu jika P maka Q itu premis pertama, premis kedua P, maka kesimpulannya adalah Q. Contohnya seperti jika Caca pulang ke Pangkep, maka Putri pulang ke Lutim. Premis keduanya Caca pulang ke Pangkep, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu Putri pulang ke Lutim. Yang kedua yaitu modus tollens atau MT. Rumusnya yaitu jika P maka Q, premis kedua ingkaran Q, kesimpulannya ingkaran P. Contohnya jika Caca pulang ke Pangkep, maka Putri pulang ke Lutim. Premis keduanya Putri tidak pulang ke Lutim, maka kesimpulannya yaitu Caca tidak pulang ke Pangkep. Yang ketiga yaitu simplikasi. Premis pertama P dan Q, kesimpulannya adalah P. Contohnya Caca mengikuti praktikum ichtiologi dan Caca menganalisis ikan vertebrata, maka kesimpulannya adalah Caca mengikuti praktikum ichtiologi. Selanjutnya yaitu konjungsi. Premis 1 P dan premis 2 Q, maka kesimpulannya adalah P dan Q. Contohnya yaitu Caca belajar statistika dasar, Q-nya Caca menyelesaikan tugas distribusi binomial, maka kesimpulannya adalah Caca belajar statistika dasar dan Caca menyelesaikan tugas distribusi binomial. Yang kelima yaitu hypothetical syllogism, singkat HS. Premis 1 yaitu jika P maka Q, premis 2-nya jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Contohnya yaitu jika hari libur tiba maka Caca akan ke Pangkep, jika Caca ke Pangkep maka Caca ke Sumpambita, maka kesimpulannya yaitu jika hari libur tiba maka Caca ke Sumpambita. Yang keenam yaitu disjunctive syllogism atau DS. Rumusnya yaitu P atau Q dengan negasi P, maka kesimpulannya adalah Q. Contohnya yaitu Caca belajar bahasa Inggris atau Caca bermain PS3. Negasi Q-nya yaitu Caca tidak belajar negasi P-nya yaitu
Caca tidak belajar bahasa Inggris, maka kesimpulannya adalah Caca bermain PS3. Selanjutnya yang ketujuh yaitu konstruktif dilema. Konstruktif dilema rumusnya adalah jika P maka Q, premis keduanya itu jika R maka S, premis ketiganya adalah jika P atau R, maka kesimpulannya Q atau S. Contohnya yaitu jika eksplorasi dilaksanakan maka Ablezer akan sibuk. Jika Dila menari tari Paduka maka Caca menjadi MC. Eksplorasi dilaksanakan atau Caca menjadi MC. Kesimpulannya yaitu Ablezer akan sibuk atau Dilca menari tari Paduka. Selanjutnya yaitu destruktif dilema. Rumusnya yaitu jika P maka Q dan jika R maka S, dan negasi Q atau negasi S, maka kesimpulannya adalah negasi P atau negasi R. Contohnya yaitu jika eksplorasi dilaksanakan maka Ablezer akan sibuk. Jika Dila menari tari Paduka maka Caca menjadi MC. Ablezer tidak sibuk atau Caca tidak menjadi MC, maka kesimpulannya adalah eksplorasi tidak dilaksanakan atau Dila tidak menari tari Paduka. Yang kesembilan yaitu addition atau ini hanya memiliki satu premis yaitu P, maka kesimpulannya adalah P atau Q. Contohnya yaitu Putri mengerjakan tugas landasan matematika, maka kesimpulannya adalah Putri mengerjakan tugas landasan matematika atau Putri menonton serial Netflix. Materi selanjutnya mengenai pengantar metode pembuktian, yaitu pembuktian langsung dan pembuktian tidak langsung, serta pembuktian untuk pernyataan berkontor. Yang saya akan bahas pertama yaitu pembuktian langsung. Pembuktian langsung adalah metode pembuktian yang menggunakan alur maju, mulai dari pendefinisian sampai menghasilkan kesimpulan. Untuk menggunakan alur maju, maka pernyataan-pernyataan sebelumnya harus benar. Sebagai contoh, untuk membuktikan pernyataan jumlah dari dua bilangan genap adalah bilangan genap, maka rumuskan terlebih dahulu definisi dari bilangan genap itu sendiri. Umpamakan ada dua bilangan genap sembarang sebagai M dan N. Dari definisi bilangan genap, M dan N dapat ditulis M sama dengan 2K dengan K adalah suatu bilangan bulat, N sama dengan 2I dengan I adalah suatu bilangan bulat. Bila definisinya sudah benar, lanjut ke pernyataan berikutnya. Berdasarkan definisi di atas, jumlah dua bilangan genap bisa dijabarkan seperti ini. M tambah N sama dengan 2K ditambah 2I. Manipulasi sedikit pernyataan tersebut agar bisa mendapatkan bentuk yang diinginkan. M tambah N sama dengan 2K tambah 2I bisa diubah menjadi 2 dalam kurung K tambah I. Dengan K tambah I juga bilangan bulat. Setelah itu, lanjutkan ke kesimpulan. Kesimpulan ini harus berdasarkan pernyataan sebelumnya. M ditambah N dapat ditulis menjadi 2 kali suatu bilangan bulat K ditambah I, suatu definisi bilangan genap. Maka sesuai definisi bilangan genap, maka M tambah N merupakan bilangan genap juga. Yang kedua yaitu pembuktian tidak langsung. Kontraposisi merupakan salah satu metode pembuktian tidak langsung. Metode ini memanfaatkan prinsip logika matematika, yaitu jika P maka Q maka sama dengan negasi Q. Jika negasi Q maka negasi P. Artinya kalau mau membuktikan pernyataan P akan menghasilkan pernyataan Q itu benar, maka buktikan saja pernyataan bukan Q maka menghasilkan bukan P. Sebagai contoh, untuk membuktikan pernyataan bila N bilangan bulat dan 7N tambah 9 bilangan genap, maka N bilangan ganjil. Maka kategorikan dulu masing-masing pernyataan P dan Q. Pernyataan P adalah 7N ditambah 9 bilangan genap dan pernyataan Q adalah N adalah bilangan ganjil. Maka yang dibuktikan adalah bila N bukan bilangan ganjil atau bilangan genap, maka 7N tambah 9 bukan bilangan genap atau bilangan ganjil. Selanjutnya, umpamakan N sebagai bilangan genap sembarang dengan pernyataan N sama dengan 2K dengan K bilangan bulat. Karena N sama dengan 2K, maka 7N ditambah 9 bisa dituliskan menjadi 2 di dalam kurung 7K ditambah 9 sama dengan 2 dikali 7K tambah 8 ditambah 1. Nilainya adalah sama dengan 2 dikali 7K ditambah 2 dikali 4 ditambah 1, atau 2 dalam kurung 7K ditambah 4 ditambah 1. Pernyataan 7K ditambah 4 sudah pasti merupakan bilangan bulat. Pernyataan ini bisa dimisalkan dengan M, sehingga
2 dalam kurung 7K ditambah 9 sama dengan 2M ditambah 1, dengan M adalah bilangan bulat. Sesuai definisi bilangan ganjil, maka 2 di dalam kurung 7K ditambah 9 atau 7N ditambah 9 adalah bilangan ganjil. Terbukti, bila N bukan bilangan ganjil, maka 7N ditambah 9 juga bukan bilangan genap. Secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa jika N bilangan bulat dan 7N ditambah 9 bilangan genap, maka N adalah bilangan ganjil. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan selama materi selama 7 pekan mata kuliah landasan matematika. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.